Tiki-taka Timnas Indonesia U23 bikin bintang Korea takut. Media-media Qatar terus berburu berita kecemerlangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Ya, PSSI ngotot panggil kembali Nathan Choaon ke Timnas Indonesia U23 sampai pakai jalur tak normal. Apa itu? Ragnar Oratmangun bocorkan update naturalisasi oleh Romeni untuk perkuat Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Ya, bintang Korea Selatan 23 Kim Min-woo memberikan pendapat tentang kekuatan Timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis malam waktu setempat. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik ya dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo. Ya, melawan Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sung-hong saat melawan Jepang di laga pamungkas grup B. Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain, hanya bek kiri Hyun Taek-cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya termasuk kiper juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen melawan Jepang adalah top skor tim, Lee Yong-jun. Pemain yang berstatus striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen. Ada beberapa masalah cedera di dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit. Tapi saya ingin mengapresiasi para pemain atas semua kerja keras yang mereka tunjukkan pada pertandingan melawan Jepang ini. Kata Hwang Sung-hong, ini bukan akhir dari turnamen, ini baru awal. Indonesia pun lawan yang sangat kompetitif untuk dihadapi. Sehingga kami harus melakukan persiapan terbaik di pertandingan selanjutnya, katanya menambahkan. Kondisi yang dialami skuad negeri gingseng berbanding terbalik dengan Indonesia. Sejauh ini tak ada masalah berarti ihwal kondisi fisik pemain dari tim besutan Sinteyong. Nah, di sisi lain, PSSI dikabarkan terus berupaya melobi SC Heerenveen agar mau melepas kembali Nathan Choaon kepada Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. PSSI bahkan disebut sampai menggunakan jalur tak normal untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. PSSI bersikeras memanggil kembali Nathan Cho karena peran besarnya untuk Timnas Indonesia U23. Nathan Cho meninggalkan skuad Garuda Muda setelah membantu mereka lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Yordania dengan skor 4-1 dalam matchday terakhir grup A. Di perempat final, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat 26 April dini hari. Kehadiran pemain berposisi fullback itu dianggap krusial untuk laga ini. Usaha apapun akan dilakukan walau bukan jalur normal, tapi dengan cara baik-baik. Demikian juga untuk menghadirkan pemain di Piala Asia U23, termasuk usaha kita menghadirkan Nathan, kata Arya. Kami belum tahu berhasil atau tidak, tapi usaha terus dan niatan yang baik semuanya untuk Indonesia. Ya, Arya menjelaskan PSSI selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Namun katanya semua dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan. Ya, inilah yang dilakukan. Makanya kan dalam setahun bisa ada 8 pemain naturalisasi. Kalau usahanya biasa-biasa aja maka nggak akan pernah bisa seperti sekarang dong ujiannya. Ya, sampai kini masih belum ada kabar dari SC Heerenveen perihal wacana untuk melepas kembali Nathan kepada skuad Garuda Muda. Situasi ini membuat pelatih Sinteyong harus menyiapkan skema terburuk, yakni bermain tanpa Nathan Choaon. Sepak terjang tim nasional Indonesia U23 tidak hanya mendapatkan perhatian dari tanah air, media luar juga menuliskan kiprah Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 ini. Media Qatar The Peninsula pun juga meliput sambutan penggemar timnas Indonesia saat tiba di negara Teluk itu. Dikisahkan ratusan orang menantikan para idolanya di bandara dan di dalam hotel. Semua aksi ini berjalan lancar dan juga aman. Berjalannya waktu Garuda Muda terengginas. Indonesia sempat takluk 0-2 dari tuan rumah pada partai perdana di grup A, sebuah kekalahan yang kontroversial. Banyak keputusan wasit menguntungkan Qatar, lalu dalam 2 pertandingan selanjutnya Witan Sulaiman dan kawan-kawan bangkit. Awak Merah Putih menumbangkan Australia dengan skor 1-0 dan Yordania dengan skor 4-1.
Gulf Time Sport juga meliput aksi fantastis Garuda Muda saat membantai Yordania. Begitu juga dengan Qatar Tribun, sebuah kemenangan yang berkelas. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23 di Qatar. Jelas apa yang diharapkan kini menjadi kenyataan. Namun itu masih tujuan awal, saatnya bermimpi lebih tinggi lagi. Dari jauh-jauh hari, Erick mengingatkan hal tersebut. Petualangan masih belum berakhir dan tantangan berbeda menanti Pratama Arhan dan kawan-kawan. Ya, memang menarik untuk dinantikan bagaimana laga perempat final berlangsung dan ini juga bisa menjadi partai emosional bagi Sintayong. Pelatih timnas Indonesia ini berasal dari Korea Selatan, sang arsitek pun sempat membesut skuad senior dan kelompok umur di negara asalnya. Nah, pemain Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun pun membocorkan update tentang naturalisasi Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ragnar mengaku sering berdiskusi dengan Ole soal timnas Indonesia. Dalam pengakuan Ragnar, Ole mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar mengaku sudah memberikan masukan kepada Ole yang notabene juniornya di NEC Nijmegen. Namun keputusan akhir ada di tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut. Dia cerita kepada saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang dinaturalisasi menjadi WNI. Dengan baik-baik, ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia. Itu hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya ya. Ia mengatakan kalau sudah memilih Indonesia atau Belanda akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberikan masukan kepadanya. Ya tentunya pada akhirnya pilihan ada di Ole dan saya juga tidak mau maksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia bergabung dengan timnas Indonesia tentu hal itu sangat hebat, kata Ragnar. Saat ini timnas Indonesia memang belum memiliki penyerang jempolan. Kualitas Ramadan Sananta masih belum cukup dipercaya Sintayong untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Sementara Rafael Struijk, pesepak bola berusia 21 tahun ini memang punya kegigihan dan kecepatan untuk mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. Namun penyerang milik Adodhan ini masih belum punya kemampuan finishing yang prima. Karena itulah kehadiran Ole di lini depan timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ole yang di musim lalu sudah mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Dan ketika timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, levelnya pun juga sudah sangat tinggi. Karena itulah pemain papan atas seperti Ole sangat dibutuhkan. Shh.